Media Vietnam ramai-ramai kabarkan Erick Thohir mundur dari PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir siap mundur dari jabatannya menyusul kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dengan berani menyatakan siap mundur dari kursi ketum PSSI menyusul kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Keputusan itu diambil Erick Thohir jika dirinya sudah tidak lagi dipercaya para pemain timnas Indonesia untuk memimpin sepak bola tanah air. Berita selanjutnya, resmi, striker yang ditunggu-tunggu akhirnya siap bela timnas Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai resminya proses naturalisasi Ula Romeni. Striker FC Utrecht hadir di pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Berita selanjutnya, nasib tragis Eliano Rejders, sering main di Eredivisie tapi terbuang di timnas Indonesia, naturalisasi sia-sia? Simak baik-baik ulasan berikut mengenai nasib sial yang menimpa Eliano yang selalu dicoret Shin Tae-yong dari skuad. Media Vietnam ramai-ramai kabarkan Erick Thohir mundur dari PSSI. Ketum PSSI Erick Thohir siap mundur dari jabatannya menyusul kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir dengan berani menyatakan siap mundur dari kursi ketum PSSI menyusul kekalahan timnas Indonesia dari Jepang. Keputusan itu diambil Erick Thohir jika dirinya sudah tidak lagi dipercaya para pemain timnas Indonesia untuk memimpin sepak bola tanah air. Bagi Erick Thohir, mundur dari jabatan Ketua Umum merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang nomor 1 di PSSI. Pernyataan ini dibagikan Erick Thohir lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Because it's my responsibility. So we're still together after the match. I mean the media. I say to them, oh, it's my responsibility as the president of the federation. All the result we have. Do you still believe on me as a leader? Yes. Because I'm willing to step down. I'm willing to stepping down as the president of Indonesian football. 3 homes, 2 away. We need 9 points. Number 3, we need even number 4. So tonight. Publik Vietnam menyoroti perkataan Erick Thohir itu, sejumlah media bahkan menjadikannya sebagai headline berita mereka. Kiprah Erick Thohir sebagai ketum PSSI seringkali membuat media asing terkagum, termasuk media-media di Vietnam. Gantri VN menyinggung perihal ekspektasi besar terhadap kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyebut bagaimana Erick Thohir dan Shin Tae-yong meyakini Indonesia bisa melaju ke putaran final Piala Dunia mendatang. Presiden PSSI dan pelatih Shin Tae-yong menaruh ekspektasi besar terhadap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tokoh-tokoh tersebut meyakini, sudah saatnya Indonesia melaju ke putaran final turnamen akbar 4 tahunan itu. Namun, kini Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia menyebut dirinya bisa saja mengundurkan diri usai kekalahan dari Jepang, ditulis Gantri VN. Soha, VN menyinggung kekecewaan yang dirasakan publik Indonesia dan tidak berdayanya para pemain naturalisasi yang diharapkan banyak orang jadi pembeda. Kekecewaan yang berujung tekanan pada ketum PSSI, hingga seruan agar Shin Tae-yong mundur dari kursi pelatih timnas Indonesia. Kekecewaan terlihat jelas di lapangan Bung Karno dengan reaksi tertekan dan tidak berdaya dari para pemain naturalisasi yang diharapkan banyak suporter. Kekecewaan tersebut berujung pada seruan agar pelatih Shin Tae-yong mundur dan tekanan terhadap pimpinan PSSI semakin meningkat. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia sampai angkat bicara soal pengunduran diri setelah kekalahan telak dari Jepang, ditulis Soha VN. Terakhir, The Tao 247 VN, media Vietnam ini menyinggung terkejutnya Erick Thohir pasca timnas Indonesia dibantai Jepang di kandang. The Tao 247 VN menyoroti bagaimana Erick Thohir menyatakan siap mundur dari ketum PSSI saat berada di ruang ganti, tepat di depan para pemain. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia menceritakan keterkejutannya usai timnas Indonesia kalah telak dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di ruang ganti pemain timnas Indonesia, ketum PSSI bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya jika sudah tak dipercaya para pemain, ditulis The Tao 247 VN. Berita selanjutnya.
resmi, striker yang ditunggu-tunggu akhirnya siap bela timnas Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai resminya proses naturalisasi Ula Romeni. Striker FC Utrecht hadir di pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ula Romeni sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan Ula Romeni sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terdekat, timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Oleh Romeni telah tiba di Jakarta pada beberapa hari lalu dan turut menyaksikan saat timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di SUGBK pada Jumat, 15 November 2024. Ula Romeni adalah striker dambaan yang dicari-cari timnas Indonesia. Bersama FC Utrecht di musim ini, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mencetak 2 gol dari 10 penampilan. Ula Romeni kemungkinan baru akan bisa membela timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday pada Maret 2025 dengan perhitungan proses naturalisasinya berjalan lancar. Berita selanjutnya. Nasib tragis Eliano Reijnders, sering main di Eredivisie tapi terbuang di timnas Indonesia, naturalisasi sia-sia? Simak baik-baik ulasan berikut mengenai nasib sial yang menimpa Eliano yang selalu dicoret Shin Tae-yong dari skuad. Nasib tragis dialami Eliano Reijnders. Dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia, pemain PEC Zwolle ini selalu tercoret dari daftar pemain pilihan pelatih Shin Tae-yong. Eliano resmi dinaturalisasi menjadi WNI pada 30 September 2024. Sayang, dalam 3 pertandingan terakhir Indonesia, dia hanya sekali mendapatkan kesempatan. Hal itu terjadi saat Indonesia menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober 2024. Setelah itu, dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang, Eliano tidak masuk dalam daftar susunan pemain Indonesia. Namanya juga tak ada di bangku cadangan. Terkait hal ini, Shin Tae-yong tak mau memberikan jawaban secara gamblang, dia hanya menyebut Eliano tidak cukup bagus untuk masuk skuad. Hal ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan netizen. Pasalnya, Eliano memiliki rekam jejak mentereng di Eredivisie bersama PEC Zwolle. Sejak musim 2020-21, Eliano sudah tampil dalam 92 pertandingan di Eredivisie bersama PEC Zwolle dan sukses mencetak 6 gol. Di musim ini pun dia tampil dalam 8 pertandingan di Eredivisie, serta total 9 pertandingan di semua kompetisi. Jika ditotal di semua kompetisi, Eliano tampil dalam 98 pertandingan dan mencetak 6 gol. Namun, catatan tersebut tidak membuat Shin Tae-yong menurunkan Eliano Reijnders. Ada apa sebenarnya? Apa Eliano menjadi naturalisasi yang sia-sia? Dipecat atau lanjut? Gimana masa depan Shin Tae-yong? Simak baik-baik ulasan berikut mengenai bagaimana masa depan Shin Tae-yong di timnas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi pusat perhatian masyarakat sepak bola di Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kini menjadi sorotan di kalangan penggemar sepak bola di tanah air. Sorotan ini muncul setelah kekalahan tim Garuda saat bertanding melawan Jepang dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-4. Banyak yang menilai bahwa Shin Tae-yong gagal dalam melakukan rotasi pemain,
sehingga performa timnas Indonesia menjadi kurang optimal. Mara juga mengemukakan gagasan yang dapat menghubungkan suara supporter timnas Indonesia dengan pelatih Shin Tae-yong. PSSI seharusnya mengambil sikap. Apakah akan melanjutkan atau menghentikan STY di sini? Jika melanjutkan, STY harus didukung oleh lembaga survei yang mengumpulkan masukan atau pendapat dari publik mengenai pemain yang pantas masuk lineup dan taktik yang digunakan, agar STY mendapatkan bantuan, jika tak Lalu Mara. Saran yang disampaikan oleh Lalu Mara mungkin akan dianggap berbeda oleh banyak orang, karena selama ini belum ada pelatih di Indonesia yang dibantu oleh lembaga survei, mengingat hal ini dikhawatirkan bisa menjadi intervensi terhadap pelatih. Meski begitu, Lalu Mara berpendapat bahwa ini adalah suatu hal yang layak dicoba. Netizen kini lebih cerdas. Jadi, sebaiknya difasilitasi melalui lembaga survei, ditambahnya. Dengan adanya ide ini, diharapkan bisa tercipta kolaborasi yang lebih baik antara pelatih dan supporter, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan sesuai dengan harapan publik. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi langkah inovatif dalam dunia sepak bola Indonesia yang selama ini masih terbilang konvensional. Selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong baru kali ini menghadapi kritik dari netizen. Terlebih lagi, kemarin muncul tagar Stewart di Twitter. Meskipun timnas Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan, ekspektasi tinggi dari para penggemar tetap ada. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemain keturunan yang telah dinaturalisasi. Dengan komposisi saat ini, bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki skuad yang sangat menjanjikan. Oleh karena itu, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Berita selanjutnya, komentar Shin Tae-yong pasca lawan Jepang, Ragnar egois. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai keegoisan pemain dan komentar Shin Tae-yong pasca lawan Jepang. Shin Tae-yong dan anak asuhnya harus terpaksa mengakui keunggulan timnas Jepang yang statusnya sebagai langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November malam. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, ST, menyayangkan peluang emas yang tidak berhasil dimaksimalkan Ragnar Oratmangoen di awal laga. Menurutnya, hasilnya mungkin saja berbeda ketika Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu. Jika Ragnar mencetak gol ketika peluang pertama, mungkin hasilnya akan berbeda meski saya juga tidak yakin 100%. Tetapi saya tidak ingin mencari alasan, jika tak STY dalam sesi jumpa pers setelah laga. Ragnar mendapat peluang emas di awal laga ketika tinggal menghadapi kiper Jepang Zion Suzuki. Hanya saja, sepakannya diblok. Setelah itu, Indonesia juga menciptakan beberapa momentum peluang. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga menyebut Indonesia cukup membuat kesulitan di awal pertandingan. Garis pertahanan Jepang di awal-awal diakui Moriyasu belum rapi sehingga mampu dimanfaatkan Indonesia menciptakan beberapa ancaman. Saya katakan ke tim saya agar jangan memberi ruang Indonesia sehingga kami memberi tekanan. Ada beberapa momen menegangkan, peluang Indonesia, tetapi kami berhasil melaluinya, diucap Moriyasu. Jepang akhirnya mampu memecah kebuntuan di babak pertama melalui gol bunuh diri Justin Hubner dan gol kedua oleh Takumi Minamino. Di paruh kedua, Jepang menambah keunggulan berkat Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara. Berita selanjutnya, Kevin Dix disikut Mitoma hingga cedera, Shin Tae-yong kasih penjelasan seperti ini. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai kondisi Kevin Dix. Kevin Dix merupakan pemain teranyar naturalisasi timnas Indonesia saat ini. Pemain yang sudah pernah menjajah Liga Champions Eropa dan bermain di kasta tertinggi Liga Denmark. Pemain anyar timnas Indonesia, Kevin Dix tak bisa menyelesaikan pertandingan pada laga debut melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix harus ditarik keluar oleh Shin Tae-yong pada menit ke-40 dan digantikan dengan Sandy Walsh. Sebelum ditarik keluar oleh Shin Tae-yong, penampilan Kevin Dix terbilang cukup apik. Bahkan pemain Jepang harus mendapatkan kartu kuning karena menyikut pemain FC Copenhagen tersebut. Usai pertandingan, Shin Tae-yong saat ditanya soal kondisi Kevin Dix, hanya memberikan penjelasan singkat. Menurut pelatih asal Korsel itu, ia belum menerima laporan lengkap kondisi Kevin Dix jadi belum bisa memberikan penjelasan. Kondisi, Kevin Dix belum terima laporan,
kata pelat Shin kepada awak media. Malam ini, saya harus terima laporan dulu baru bisa tahu kondisinya seperti apa, ungkap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga sempat memberikan penjelasan perihal dicoretnya pemain PEC Zwolle, Eliano Reijnders dari daftar susunan pemain timnas Indonesia. Soal Eliano tidak masuk skuad karena menurut saya belum baik, ujar Shin. Masih susah bagi dia, Eliano, untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, ditambah pelatih asal Korsel itu. Di kesempatan yang sama, Shin Tae-yong menyebut bahwa kekalahan telak timnas Indonesia atas Jepang tidak membuat peluang tim Garuda untuk finish di posisi ketiga atau keempat menjadi tertutup. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan Jepang dengan menelan kekalahan telak 4 gol tanpa balas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK.